Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu RD Billy Francika MPD selaku eh, pembimbing dalam mata perkuliahan Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua yang menonton video ini yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi kalimat dan dalam penulisan. Nah, untuk anggota kelompoknya itu ada Azizah Indriani dengan NIM 15230391, ada Salsabila Nurulita dengan NIM 15230525, ada Anisya Rahmi dengan NIM 15230303, ada Muhammad Naufal dengan NIM 15230077, ada Taufik Ramlan dengan NIM 15230090, ada Arga Budi Mulya dengan NIM 15230097, ada saya sendiri Muhammad Rosi Satria Fitrah dengan NIM 15230106. Berikutnya ada Fanza Maulana Hakim dengan NIM 15230208. Untuk daftar isinya, pertama ada pengertian kalimat, kedua ada jenis-jenis kalimat, ketiga ada kesalahan umum pada penulisan dalam kalimat, keempat ada tips menulis kalimat yang baik, dan kelima ada contoh penggunaan kalimat dalam penulisan ilmiah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Salsabila. Dipersilakan. Di sini kita masuk ke pengertian kalimat dulu yang A, kalimat. Dalam proses penulisan karya ilmiah, ada dua jenis kalimat yang mendapat perhatian penulis, yaitu masalah kalimat dan masalah kalimat efektif. Pernyataan sebuah kalimat bukanlah sebatas serangkaian kata dalam frasa dan klaus. Rangkaian kata dalam kalimat itu ditata dalam struktur gramatikal yang benar, unsur-unsurnya, dalam bentuk makna yang akan disampaikan secara logis. Kalimat-kalimat dalam penulisan ilmiah harus lebih cermat lagi menata kalimat yang benar dan efektif. Karena kalimat-kalimat yang tertata itu berada dalam laras bahasa ilmiah. Kalimat menurut Joyce Caraf 1984 156 yaitu suatu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan. Sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Pengertian kalimat menurut Harimurti Krida Laksana 2001 92, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final, secara aktual, dan potensial terdiri dari klausa. Selanjutnya, kalimat adalah satuan bahasa yang berupa kata ataupun rangkaian kata yang dapat terdiri sendiri, menyatakan makna yang lengkap. Selain itu, memiliki intonasi final. Perbedaan kalimat dengan klausa antara lain, yang pertama, klausa adalah gabungan kata yang minimal sendiri unsur subjek ditambah predikat dalam merupakan bagian kalimat majemuk. Contohnya, kalimat saya bekerja. Saya bekerja tetapi dia duduk-duduk saja. Klausa bunga itu layu atau karena kamu tidak menyiramnya. Klausa atau klausa kalimat. Selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama, jumlah klausa. A. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Contohnya, yang pertama, dia seorang dokter. Kalimat nomina. Yang kedua, dia sangat cantik. Kalimat adjektiva. Yang ketiga, dia tidur. Kalimat verba. Yang keempat, rumahnya 8 buah. Kalimat numeral.
Selanjutnya dibahas dengan teman saya. Ya, saya akan melanjutkan rekan saya. B. Kalimat majemuk. Kalimat yang memiliki pola lebih dari satu kalimat majemuk setara ciri-ciri, yaitu dibentuk dari dua atau lebih klausa, dua kedudukan setiap klausa sederajat. Contoh, mahasiswanya kaya tetapi dia sendiri miskin. Pola SPKONI. SP, engkau tinggal di sini atau ikut saya. Pola SPKALNI. Pel, konjungsi kata hubung kalimat majemuk bertingkat. Ciri-cirinya yaitu dibentuk dari dua atau lebih klausa, dua kedudukan setiap klausa tidak sederajat, terdapat klausa inti dan klausa bawahan. Contoh, ketika dia datang, kami pergi ke rumah nenek. K, waktu. S, PK, tempat. SP, pola. K, SPK, klausa inti. SP, klausa bawahan. 2. Kalimat menurut fungsinya. A. Kalimat berita. Deklaratif adalah kalimat akhiri dengan tanda baca titik. Contoh, perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah. B. Kalimat tanya. Integrogatif adalah kalimat yang menggunakan kata-katanya, berisikan sebuah pertanyaan dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Contoh, apakah perayaan HUT RI ke-65 berlangsung meriah? Selain itu, kalimat tanya juga merupakan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan maknanya. Kalimat tanya ialah jenis kalimat Indonesia yang memiliki makna untuk bertanya kepada seseorang. Biasanya, sejenis kalimat ini dapat disebut kalimat interogatif. Kalimat tanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tanya parsial dan kalimat tanya total. Kalimat tanya total ialah kalimat tanya yang memiliki jawabannya ya atau tidak, sedangkan kalimat parsial ialah kalimat tanya yang jawabannya ditentukan berdasarkan kalimat tanyanya. Ya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kalimat tanya memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan jenis kalimat lainnya. Berikut ciri-ciri kalimat tanya. A. Memiliki intonasi yang bertanya sehingga nada akhirnya naik. B. Isi kalimatnya ialah sebuah pertanyaan. C. Penulisan dalam jenis kalimat ini ditulis dengan pemberian tanda tanya pada akhir kalimat. D. Kalimat tanya memiliki tanggapan berupa sebuah jawaban. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat tanya ini ada yang memiliki sifat total. Maka dari itu, muncullah sebuah kalimat tanya total yang dapat dibuat menggunakan beberapa cara, seperti menambahkan katanya dengan apakah. Misalnya, apakah kau lapar? Yang kedua, mengubah intonasi dalam kalimatnya. Misalnya, kau lapar. Yang ketiga, menambahkannya dengan partikelkah pada kalimatnya. Misalnya, laparkah Anda? Dan yang terakhir, menambahkan katanya dengan ya, tidak, belum, bukan. Misalnya, Anda lapar, bukan? Suka tidak dengan kue ini? Sudah datang ya? Paham belum? 3. Kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang berisikan menyuruh atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, pergilah kamu sekarang. Ayo cari buku itu sampai ketemu. Jangan merokok. Selain itu, kalimat perintah merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna memerintah seseorang untuk melakukan tindakan. Biasanya, jenis kalimat ini dapat disebut kalimat imperatif. Kalimat perintah memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan jenis kalimat lainnya. Berikut ciri-ciri kalimat perintah. A. Memiliki intonasi untuk memerintah sehingga memiliki nada suara yang naik. B. Isi kalimatnya ialah sebuah perintah untuk melakukan tindakan. C. Penulisan dalam jenis kalimat ini ditulis dengan pemberian tanda seru pada akhir kalimat. D. Kalimat perintah memiliki tanggapan berupa sebuah tindakan. Yang keempat, ada kalimat seru. Kalimat seru atau
Formatif adalah kalimat yang berisikan ungkapan perasaan emosi yang kuat dan diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, aduh saya terpeleset. Hai, ini dia buku yang kita cari. Selain itu, jenis kalimat ini memiliki arti ialah sebuah kalimat yang memiliki makna rasa kagum. Perasaan kagum tersebut berkaitan dengan kata sifat. Biasanya jenis kalimat ini dapat disebut kalimat interjektif. Kalimat seru dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu A. Dengan penambahan partikelnya pada predikat. B. Dengan penambahan kata seru pada predikat. C. Dengan mengubah pola kalimat SP atau subjek predikat menjadi pola PS atau predikat subjek. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya Anissa. Yang kelima ada kalimat menurut kelengkapan unsur. A. Kalimat tak lengkap. Kalimat minor, konteks wacana pembicaraan sudah diketahui antara pelaku komunikasi. Contoh, beli, minta 1 kilo Bu, penjual 30.000, 35.000 sambil menyerahkan barang. 35.000 merupakan bagian dari bentuk lengkap Anda harus membayar. 35.000. B. Kalimat lengkap, kalimat mayor. Kalimat yang lengkap unsur-unsur pembentuknya contoh, ayah membaca koran. 6. Kalimat menurut susunan subjek predikat. A. Kalimat inversi menurut P mendahului S. Unsur P mendahului S. Contoh, matikan televisi itu. Matikan sebagai predikat, televisi itu sebagai subjek. Menangis pacarku kemarin karena sedihnya. Menangis sebagai predikat, pacarku sebagai subjek, kemarin karena sebagai keterangan, sedihnya sebagai keterangan. B. Kalimat versi S plus P. Televisi itu dimatikan. S plus P. Kemarin pacarku menangis karena sedih. Kemarin sebagai keterangan, pacarku sebagai subjek, menangis menangis karena predikat, karena sedih sebagai keterangan. 7. Kalimat tunggal ialah sebuah kalimat bahasa Indonesia yang hanya memiliki satu struktur subjek, predikat maupun satu klausa. Kalimat tunggal tersusun dengan rapi dan baik dengan inti maupun tanpa inti. Kalimat ini juga dapat disebut kalimat nomina karena susunannya ditata menggunakan frasa adjektif maupun frasa nomina yang menjelaskan mengenai susunan subjek dan predikatnya. Apabila subjek dan predikatnya panjang ataupun gabungan keduanya panjang, maka dapat disebut dengan kalimat verbal atau kalimat tunggal berpredikat verba. Contoh kalimat verba. 1. Kalimat transif ialah sebuah kalimat yang memiliki objek. Jenis kalimat ini dapat dibagi lagi menjadi kalimat dwitransif maupun kalimat ekatransitif. Kalimat ekatransitif merupakan sebuah kalimat yang hanya memiliki satu objek. Misalnya, Ina bermain bola. Ina sama dengan subjek, bermain sama dengan predikat, bola sama dengan objek. Sedangkan dui transitif merupakan kalimat yang memiliki dua objek. Misalnya, ibu membuatkan ayah makanan. Ibu sebagai subjek, membuatkan sebagai predikat, ayah sebagai objek, makanan sebagai pelengkap. Yang kedelapan ada kalimat majemuk setara. Jenis-jenis kalimat majemuk yang pertama ialah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ialah sebuah kalimat yang tersusun oleh dua klausa yang saling berkaitan secara setara. Kalimat-kalimat yang setara tadi disebut kalimat utama. Hubungan klausa satu dengan klausa yang lain dikaitkan menggunakan koordinator atau kata penghubung. Maka dari itu, kalimat majemuk setara dapat disebut kalimat gabung atau kalimat koordinasi. Kesetaraan dalam klausa tersebut dapat digambarkan menjadi sebuah pola.
kalimat majemuk setara dengan penjumlahan. Jenis-jenis kalimat majemuk setara yang pertama memiliki hubungan yang hampir sama dengan penjumlahan. Dalam kalimat ini menggunakan kata penghubung serta baik. Kalimat majemuk bertingkat. Jenis-jenis kalimat majemuk selanjutnya ialah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini masih termasuk dalam jenis kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia. Kalimat majemuk bertingkat ialah jenis kalimat tunggal yang diperluas menjadi sebuah klausa yang baru. Klausa satu dengan klausa lain dihubungkan dengan subordinator. Maka dari itu, kalimat ini juga memiliki nama lain yaitu kalimat kompleks atau kalimat subordinasi. Jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat ini juga menggunakan kata sambung. Misalnya, sehabis atau sebelum, yaitu kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Yang kedua ada sejak, yaitu kata penghubung yang menyatakan ikatan awal. Yang ketiga ada ketika atau sewaktu, yaitu kata penghubung yang menyatakan persamaan waktu. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi berdasarkan fungsi subjeknya. Berdasarkan fungsi subjeknya, maka kalimat bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi kalimat aktif maupun kalimat pasif. Kalimat aktif merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang subjeknya melakukan tindakan. Contohnya, adik menulis buku, ayah memperbaiki sepeda, ibu memasak sayur. Selanjutnya ada kalimat pasif, yaitu jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang subjeknya dikenakan tindakan. Contohnya, buku ditulis adik, sepeda diperbaiki ayah, dan sayur dimasak ibu. Saya Panca Maulana akan melanjutkan presentasi dari Indriani. Kalimat aktif dan kalimat pasif berkaitan dengan bentuk verba yang digunakan. Jenis verba yang berguna sebagai predikat serta berkaitan dengan subjek dan objek. Jenis-jenis kalimat pasif masih memiliki hubungan berubah dengan kalimat aktif transitif. Kesalahan umum dalam penulisan kalimat. Kalimat ambigu. Kalimat yang dapat diartikan lebih dari satu cara. Contoh, dia membicarakan rencana dengan teman-temannya. Siapa yang punya rencana? Solusi. Perjelas subjek dan objek. Kedua, kalimat terlalu panjang. Kalimat yang berbelit-belit dan sulit dipahami. Contohnya seperti, meskipun cuaca buruk dan banyak yang tidak bisa hadir, kita tetap melakukan solusi. Pisahkan menjadi dua kalimat, cuaca buruk, banyak yang tidak bisa hadir, namun kita tetap melanjutkan acara. Ketiga, penggunaan tanda baca yang salah. Kesalahan dalam penggunaan tanda baca dapat mengubah makna. Contohnya, ayo makan anak-anak versus ayo makan anak-anak. Solusinya pastikan tanda baca digunakan dengan benar. Tips penulisan kalimat yang baik. Yang pertama, ada keberagaman. Gunakan berbagai jenis kalimat untuk menjaga minat pembaca. Contohnya, gabungan kalimat deklaratif, interrogatif, dan imperatif dalam satu paragraf. Kedua, kejelasan. Pastikan kalimat ringkas dan mudah dipahami. Contohnya, hindari jargon yang tidak diperlukan. Yang ketiga, konsistensi. Jaga kesesuaian dalam gaya dan nada penulisan. Contohnya, jika menggunakan bahasa formal, tetap gunakan hingga akhir. Yang ketiga, ada pemeriksaan ulang. Selalu baca kembali untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya, gunakan alat bantu sebagai grammar checker atau minta orang lain membaca. Ya, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Arga. Nama saya Arga Budi Mulya akan melanjutkan presentasi dari Fanza Maulana Habibi. Selanjutnya ada contoh penggunaan kalimat dalam penulisan ilmiah. Contohnya itu ada 4 kalimat. Yang pertama adalah kalimat deklaratif. Contohnya seperti, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak teknologi informasi terhadap pendidikan. Lalu yang kedua ada kalimat interrogatif. Contohnya seperti, apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Selanjutnya ada kalimat imperatif, seperti silakan lihat label di bawah untuk data yang lebih lengkap. Lalu yang terakhir ada kalimat eksklamatif,
seperti hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang luar biasa. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Setelah mempelajari materi tentang kalimat, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang harus memiliki subjek dan predikat untuk menyampaikan pikiran secara utuh. Yang kedua, terdapat 6 pola kalimat dasar yang dapat diperluas dan digabungkan menjadi kalimat kompleks. Dan yang terakhir, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan majemuk, serta dapat berfungsi sebagai pernyataan, pertanyaan, perintah, permintaan, atau seruan. Pemahaman yang baik tentang kalimat akan meningkatkan kemampuan komunikasi dalam penulisan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.